Oke ya teretan, pada pembahasan kali ini kita ini ori ya, saya nggak pakai kacamata. Maksudnya saya orisinalitas dengan tampil apa adanya. Jadi kalau menurut kalian teretan, saya lebih keren pakai mana? Bagaimana ya? Pakai kacamata atau tidak? Gak apa-apa teretan. Yang penting kan substansi dan pembahasannya ini masukkan seperti itu. Oke ya teretan, sebelum saya melangkah lebih jauh persoalan pembahasan pada video kali ini, terlebih dahulu kita harus berterima kasih kepada Menteri Keuangan kita yang baru. Siapa beliau? Bapak Purbayayudi Sadewa yang menggantikan Ibu Sri Mulyani. Kok ngejek kan harus enggak ngejek, tapi ini sebagai bentuk semangat dan apresiasi saja kan seperti itu. Sebab tertanda dengan hadirnya beliau Bapak Purbayayudi Sadewa, ada sejumlah persoalan yang itu mungkin ini sangat teknis, sehingga Bapak Purbaya langsung turun tangan mereformasi dengan menerbitkan sebuah aturan. Oke teman-teman, kalau berbicara soal isu yang terjadi belakangan ini, mungkin di Indonesia itu setengah menghadapi sebuah bencana besar yang sampai sekarang pemerintah pusat belum menetapkan bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh sebagai sebagai bencana nasional seperti itu. Ini bencana yang tampak secara fisik tapi tahu nggak, ada bencana yang juga tidak tampak secara fisik. Apa itu terus? Yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Loh, terus selama ini dana desa ini berarti tidak punya payung hukum ya? Betul, tidak punya payung hukum itu secara jelas. Cuma ada aturan-aturan yang memang kurang terlalu substansial mengawasi tentang keberadaan dana desa. Nah, terbitnya Peraturan PMK Nomor 81/25 ini ternyata murni ini digagas oleh Bapak Purbaya dengan direstuinya ataupun disetujui dengan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Nah, sehingga tidak asing kalau kemarin itu ada sejumlah kepala desa itu yang melakukan aksi demo ke Jakarta. Karena apa sih demo itu? Ya menuntut agar peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat itu dicabut. Tahu nggak apa maksud dan tujuan dari terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025? Itu ada alasannya Dretan. Yang jelas ini juga tidak lepas dari satu, memperketat pengawasan dana desa. Kemudian mencegah penyalahgunaan dan keborosan anggaran. Nah, ini yang saya suka ya. Keborosan anggaran berarti selama ini pemerintah pusat dalam mengawasi ataupun melihat keberadaan dana desa ini tertan. Ini tenden bahwa pejabat desa terutama kepala desa itu ada banyak program yang tampaknya itu hanya sebagai seremonial saja seperti itu. Sehingga maklumlah jika peraturan ini harus terbit. Kemudian adalah apa rasanya itu? Menyelaraskan dana desa dengan program prioritas nasional. Prioritas nasional. Jadi kalau berbicara soal program prioritas nasional, maka semua program baik di tingkat pusat ataupun daerah maka itu harus selaras, satu padu, tangan dong tretannya. Tuh. Kemudian apa? Yaitu pemerintah ingin dana desa bisa dikendalikan dari pusat. Itu maksudnya dikendalikan dari pusat itu seperti ini ya teman. Ketika suatu kegiatan program yang itu bersumber dari dana desa, maka terlebih dahulu desa itu harus menyediakan program itu harus benar-benar masuk akal dan diterima. Apa enggak ruwet ya jadi kepala desa sekarang? Jadi apa istilahnya, bahasa kasarnya seperti inilah, apa namanya, pemerintah di sini ingin dana desa itu lebih bisa dikendalikan dari pusat ya secara besarnya. Karena yang selama ini ketika program dana desa itu ya sudah seakan-akan sebelumnya ini ya Titan, pusat itu sudah all out, nggak mau tahu, yang penting gini. Tapi untuk yang kali ini ya Titan itu tidak seperti itu. Yang jadi pemicu meski niatnya itu disebut baik PMK Nomor 81 Tahun
2025 ini di benak kepala desa apa saja? Menambah syarat pencairan dana desa. Jadi yang selama ini mungkin ya ketika pencairan hanya bersifat formalitas, minta kepala daerah itu sudah bisa dijaring. Kalau sekarang tidak seperti itu. Kemudian apa berikutnya itu mengaitkan program dengan program tertentu. Berikutnya adalah membuat banyak desa gagal mencairkan terhadap berikutnya. Kemudian minim sosialisasi ke pemerintah desa. Jadi alasannya kemarin kepala desa itu yang turun ke Jakarta karena tidak ada sosialisasi. Wah, apanya harus sosialisasi? Dengan diterbitkan sebuah aturan itu nggak harus sosialisasi. Maka ketika aturan itu terbit, maka publik harus baca sendiri, terutama itu desa dan kepala desa. Akibatnya apa? Uang yang ada di pusat beserta semua kebutuhannya apa istilahnya tidak bisa dicairkan. Ya untuk saat ini mungkin tidak bisa dicairkan karena aturan ini dalam proses transisi yang seperti itu ya ternyata. Setuju nggak dengan hadirnya peraturan ini? Berikutnya adalah kenapa kepala desa itu menolaknya. Jadi menolak dalam terbitnya peraturan ini ya ternyata kepala desa itu punya alasan. Apa alasannya? Di antaranya adalah PMK-nya terlalu sentralistis. Kata kepala desa ini terlalu sentralistis. Kemudian desa seperti tidak diberi ruang menentukan kebutuhan sendiri. Bukan seperti itu ternyata, bukan tidak diberi ruang. Karena selama ini pengelolaan dana desa ini ketika sebelum dibuat peraturan baru, pusat itu sudah tahu. Karena yang terjadi di bawah, mungkin pusat itu berpikiran banyak program-program yang hanya sifatnya seremonial. Dan alasan berikutnya adalah kepala desa jadi sasaran amanah warga, padahal masalahnya di aturan. Maksudnya masalah masyarakat seperti itu. Masyarakat itu sebetulnya nggak ada tendensius terhadap gelaran demo yang aman tuh, nggak ada yang menolak apa dan sebagainya. Saya rasa itu hanya alasan ugal-ugalan dari kepala desa itu sendiri. Justru kalau masyarakat itu mendukung dengan terbitnya peraturan PMK 81 tahun 2025 ini. Kalian mengatasnamakan masyarakat di mana sih? Jangan gitulah Pak, kita kan sama-sama warga negara seperti itu. Bapak itu harus menghormati setiap keputusan yang datang dari pusat seperti itu. Apa Bapak terlalu kegirangan pegang uang banyak ketika dana desa itu cair dan seperti itu kan? Makanya di sini muncul aksi demo besar-besaran. Kami yang disuruh bangun desa, tapi aturannya bikin kok kami diikat. Diikat bagaimana? Itu kan cuma asalan-asalan kepala desa saja seperti itu. Karena selama ini mungkin mereka itu terlalu enak dan terlalu menikmati keberadaan dana desa. Jadi kesimpulan singkatnya ya Dretan, bahwa PMK nomor 81 tahun 2025 ini dibentuk berdasarkan kewenangan Kementerian Keuangan untuk mengatur dana desa dengan alasan pengawasan dan penertiban. Mantap, tepuk tangan tuh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Tangan dong, seperti itu. Jadi harus kita apresiasi ya Tretan, bukan hanya kokoh yang hanya main kaca pencitraan seperti itu. Kayak Bapak Purbaya ini yang tampil apa adanya dan fleksibilitas serta supel kepada semua golongan kelompok, maka harus kita dukung. Hehehe. Ini Bapak tanpa diikat partai Tretan. Artinya tidak semua pejabat yang lahir dan tumbuh dari birokrasi itu menjadi pejabat yang mencela-mencela. Siapa? Ya ini buktinya Bapak Purbaya. Kadang ada pejabat yang datang dari parpol, sikut sini sikut sana, kita nggak mau kan, seperti itu. Namun dalam praktek aturan PMK ini terlalu dianggap memberatkan desa dan menghambat pencairan dana desa, sehingga memicu istilahnya penolakan dan aksi demo besar-besaran kepala desa ke Jakarta. Ya sudah, kalau itu misalkan menjadi kewenangan kalian semua. Tetapi perlu diketahui ya bahwa aksi demo kemarin yang digagas oleh sejumlah
organisasi paguyuban kepala desa, masyarakat itu tidak mewakili mereka. Seperti itu cerita. Justru kita harus dukung dengan terbitnya peraturan yang baru ini. Menteri Keuangan, saya harap tetap independensi, dan Bapak Presiden selaku pemegang kebijakan negara, yaitu Bapak Prabowo Subianto, tolong Pak Purbaya ini tetap pertahankan, karena mereka benar-benar membela dan mengerti kepentingan masyarakat. Nah, di sini perlu diketahui ya Dretan, bahwa sejak hadirnya program dana desa, kalian tahu nggak Dretan, dana desa ini keluar pertama, program pertama itu dari presiden siapa ya? SBY Pak Jokowi ya Dretan? Ya enggak? Ya, yang intinya sudah cair lah. Apa sudah 5 tahun yang lalu, apa sudah 10 tahun kan seperti itu. Tapi kayaknya Jokowi pertama itu masih di periode pertama. Dulu ketika masyarakat itu mengetahui bahwa desa akan disokong oleh DD dan ADD, wah mereka bergembira. Di sini masyarakat itu menaruh harapan bahwa dengan hadirnya dana desa nanti semua sektor pembangunan dari lintas akar rumput itu akan terbangun, terutama dari persoalan infrastruktur. Tapi apa nyatanya? Sampai sekarang keberadaan dana desa bagi masyarakat itu hanya timbul pertanyaan besar. Dana desa sudah ada, tapi tidak sedikit desa itu infrastrukturnya rusak minim. Namun ketika warga ini, masyarakat bertanya kepada kepala desa, apa alasan kepala desa? Ya, kalau hanya mengandalkan sokongan dari dana desa, katanya ini ya, itu tidak mampu desa. Ya, persoalan mampu tidak mampu itu kan urusan teknis Pak. Maka yang harus benar-benar mengelola anggaran itu ada di Bapak. Jadi jangan ngeles-ngeles lah kan seperti itu. Jadi tidak sedikit ya, desa itu infrastrukturnya banyak yang rusak, tapi kepala desa ini selalu cemas karena anggarannya ini itu, wah buset gua. Jadi sampai kalau mulai sekarang udah jangan percaya lagi seperti itu. Ya, ini kalau tidak disikapi secara serius seperti ini Tertan, maka tidak sedikit bahwa kaitannya yang terjadi di bawah itu kan betul sih, bahwa ketika berbicara persoalan desa itu akan tendensi pada sebuah dinamika politik desa, betul. Tetapi ini jangan dijadikan sebuah alasan seremonial yang ini hanya sebagai ganjalan untuk tidak mau terbelenggu dengan sebuah aturan-aturan baru. Tidak. Justru dengan terbitnya PMK 81 tahun 2025 ini harus kita dukung. Kenapa? Bapak Kades, Rut ya, jangan rut lah Pak, santai saja Pak. Aturan ini bukan mengurangi anggaran dana desa Pak, justru ini hanya sebagai bentuk aturan teknis yang pusat nanti itu bisa meneropong secara jelas. Sudah Pak, ikuti saja, jangan rot-rot seperti itu. Jangan cemas dulu. Masa Bapak nggak bisa menghabiskan anggaran, bisa menjalankan aturan, masa nggak bisa? Seperti itu. Dari kami ya, terima kasih.